البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah bab sujud sahwi, sujud karena lupa dan yang waghairihi dan yang selainnya. Disebutkan pada pertemuan lewat secara ringkas adalah sujud sahwi itu adalah wajib. Itu adalah benar, ya. Kemudian apabila dia meninggalkannya sujud sahwi, dia meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Kalau dia itu adalah waktunya panjang, ya. Kalau waktunya panjang maka tidak perlu sujud sahwi. Kita ingat setelah waktu yang panjang tadi adalah lupa tadi demikian, lupa sujud sahwi, maka tidak perlu. Tetapi kalau waktunya dekat maka wajib untuk kita sujud sahwi. Apabila sengaja meninggalkan sujud sahwi bagaimana? Kalau ya di situ adalah salamnya sekali, ya, jadi sujud sahwi kemudian baru salam, maka seperti ini disebutkan sholatnya adalah batal. Ya, kalau di situ ada dua salam, ya, ada dua salam, ini salam sujud sahwi kemudian salam lagi, maka tidak batal. Ya, kesimpulannya adalah seperti itu. Nanti yang kita sebutkan kesimpulan permasalahan kita ini. Berikutnya kita sudah menyebutkan hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demikian juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Ini kita sebutkan kesimpulan untuk mengingat ya, kemarin sudah kita sebutkan. Jadi kesimpulannya sebenarnya dalam sujud sahwi ini mudah untuk dihafal. Kalau kita menambah rakaat atau kita kurang rakaat atau kita ragu-ragu tetapi ada di situ yang kita lebih mantap, maka dua salam. Maksudnya apa? Salam kemudian sujud sahwi kemudian salam lagi. Paham ya? Dalilnya adalah adapun kalau menambah satu rakaat, hadis nomor 324. Kalau kurang satu rakaat, hadis nomor 321. Demikian. Syekh Utsaimin beliau dalam hal menambah ini, yaitu di situ ada dua salam, demikian pendapatnya. Jadi kalau kita menambah rakaat 5 rakaat umpamanya, kita sholat, maka kita salam kemudian sujud sahwi kemudian salam lagi. Pendapat Syekh Utsaimin. Adapun kalau kurang, ya 3 rakaat saja, kemudian kita selesai. Maka kita menyempurnakan tambah satu rakaat, kemudian apa? Salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Demikian. Paham ya? Mudah. Jadi menambah atau mengurang maka 2 kali salam. Maksudnya adalah salam, sujud sahwi, kemudian salam lagi. Itu kesimpulannya. Bisa dilihat dalilnya. Kalau ragu-ragu memang benar-benar ragu-ragu. Ya. Atau tidak ada kita yang yakin. Ya, tidak ada yang yakin. Atau kita meninggalkan tasyahud awal, maka sekali salam. Berarti bagaimana? Setelah kita mengucapkan tahiyatul wa salatu wa thayyibah, ya. Kemudian kita sujud sahwi, kemudian salam sekali. Demikian kesimpulan yang mudah. Bisa dicek langsung dengan hadis yang kita sudah sebutkan tadi. Insyaallah ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalau menambah atau mengurang rakaat atau kita ragu-ragu tapi ada yang sisi kita ini agak yakin, ya, maka berapa? 2 kali salam. Maksudnya salam kemudian sujud sahwi kemudian salam. Ya, demikian. Adapun kalau ragu-ragu atau tidak ada yang kita yakini, ya, atau kita meninggalkan tasyahud awal, maka 1 kali salam. Maksudnya adalah setelah membaca tahiyatulillah salatu wa thayyibah itu kemudian sujud sahwi kemudian salam. Demikian kesimpulannya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan masalah man syakka fi sholatihi tsumma zala syakkuhu. Ya, permasalahan berikutnya kalau kita ragu-ragu ketika sholat, kemudian hilang keraguan kita ini, bagaimana? Ragu-ragu sudah 2 atau 3 ini. Kemudian ketika kita mau salam, oh enggak, yakin aku 2.
atau yakin tadi aku sudah sujud, atau yakin sudah tasyahud awal, maka tidak ada sujud. Paham ya? Tidak ada sujud. Kenapa? Karena kita sudah yakin. Kita sudah yakin di perjalanan waktu itu kita sudah yakin. Sebelum kita akan melakukan sujud sahwi itu kita sudah yakin. Subhanallah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, "Lau syakka fi syai'in fi sholatihi," kalau dia ragu-ragu sesuatu di salatnya, summa zala syakkuhu, kemudian hilang keraguan-raguan dia qabla salam, sebelum dia salam, wa tabayyana lahu annahu lam yazid, yakin dia tidak menambah salatnya atau tidak mengurangi, fa huna yustahab sujud wala yajib, disukai sujud, tidak wajib. Paham ya? Demikian. Kemudian disebutkan li'anna sujud inama yusra min ziyadah au naqs au tajwizihima. yakni sujud sahwi ini disyariatkan ketika menambah atau mengurangi atau melebihi keduanya itu. Walam yujad syai'un min dzalik, tidak ada dia itu menambah, tidak mengurangi, ya demikian. Tidak ada ragu dan sebagainya. Paham? Jadi kalau kita sebelum salam yakin ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Kemudian mahal sujud sahwi, tempat-tempat sujud sahwi. Tadi sudah kita jelaskan. Kesimpulannya bisa dilihat, ya bisa dilihat di hadis-hadis sudah kita baca. Ya, demikian. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Hizam tentang ijma, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, demikian juga Mawardi yang sudah kita sebutkan, bahwa para ulama sebagian berpendapat bahkan mengatakan ijma itu, walaupun ijma itu adalah mengatakan sepakat ini adalah salah, ya. Mereka mengatakan sama saja kita, yakni sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, boleh dua-duanya. Pendapat ini mudah sekali berarti kan, tidak membingungkan kita cara-cara tadi. Tetapi disebutkan bahwa ijma ini adalah munqarimah, yakni tidak benar. Ijma, kesepakatan ini adalah tidak benar. Ya demikian. Paham? Jadi sudah kita hafalkan tadi, mudah, ya. Kalau dia menambah atau mengurangi, ya, maka untuk dia itu adalah disebutkan tadi 2 kali salam. Kalau dia ragu-ragu, maka sekali salam. Kemudian berikutnya hadis nomor 326. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis ini dhaif. Dhaif jiddan, di situ ada Jabir bin Yazid al-Ju'fi matruk. Rafidhi ini. Jabir bin Yazid al-Ju'fi, maka dia matruk, dibuang. Bahkan disebutkan dia pendusta. Dari sini tidak boleh dipakai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan. Jadi ini Mughirah bin Syu'bah belum menyebutkan hadis ini. Hadis ini adalah dhaif jiddan. Tidak syakka ahadukum, apabila ragu-ragu salah seorang kalian, faqama fi raka'ataini, kemudian berdiri di 2 rakaat. Fastatamma qa'iman, dia sudah sempurna berdiri. Jadi salat zuhur umpamanya, dia ragu-ragu sudah tasyahud atau belum ini. Ini rakaat kedua atau ketiga ini. Demikian. Tapi dia sudah berdiri di rakaat yang ketiga ini, sempurna. Fal yamdi, maka teruskan saja. Wal yasjud sajdataini, kemudian sujudlah 2 kali sujud. Ini sujud sahwi. Wa illam yastatim, kalau dia belum sempurna berdiri, qa'iman dalam keadaan berdiri, fal yajlis, duduk saja langsung tasyahud. Ya, wala sahwa alaih, tidak perlu sujud sahwi. Tapi di sini adalah lemah, ya kan? Rawahu Dawud Ibnu Majah, semua Imam Dawud Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdhu lahu, lafaz Imam Daraqutni bi sanadin dhaif, sanadnya adalah lemah. Sengaja beliau menyebutkan, Ibnu Majah mengatakan hadis ini dhaif, ya kan? Sanadnya dhaif, tapi untuk dipelajari bagaimana seseorang yang dia itu berdiri dan meninggalkan tasyahud awal. Mangkama wa lam yajlis li tasyahud al-awwal. Maka ini ada 3 keadaan. Paham? Jadi kita sholat zuhur, kemudian kita berdiri di rakaat yang ketiga itu, belum tasyahud awal. Keadaan yang pertama yang bisa ditulis, ayat tadzakar qabla ayyastatim qa'iman. Dia mau naik ini. Ingat, oh iya, aku belum tasyahud awal nih. Maka pendapat jumhur, dan itu adalah benar, bagaimana? Maka duduk dia. Yajib ayarji, kembali duduk. Maka seperti ini apa? Adalah benar. Ya. Karena dia apa? Belum sampai berdiri kan, demikian. Jadi demikian langsung duduk dia. Langsung duduk, dia ingatan berarti. Jadi dia ingat. Belum saya berdiri ini. Keadaan yang kedua adalah, ya, dia ingat setelah apa? Setelah berdiri ini, sudah berdiri tapi belum baca Al-Fatihah. Sudah berdiri sempurna. Maka pendapat yang benar adalah la yajuz ayajlis, tidak boleh dia duduk karena sudah berdiri. Ya, demikian. Ini yang benar. Sebagian mengatakan dia duduk, kembali duduk. Yang benar adalah dia sudah berdiri, sudah sempurna kan, maka hendaknya dia meneruskan. Lalu bagaimana? Berarti dia belum tasyahud awal kan? Sudah disebutkan
di hadis yang telah lewat bahwa dia apa? Sujud sahwi kemudian salam. Salamnya sekali, maksud salam sekali itu maksudnya itu tidak perlu 2 kali salam. Jadi salam kemudian sujud kemudian salam lagi, demikian. Bukan maknanya salam sekali assalamualaikum sekali, enggak gitu maksudnya. Ya demikian. Kemudian bagaimana kalau dia sudah sempurna kemudian baca Al-Fatihah, maka seperti ini tidak boleh untuk dia kembali. Paham ya? Dan ini semua adalah makruh. Ya, ini semua makruh. Jumhur mengatakan ini makruh. Kalau dia kembali dan baca sudah berdiri sempurna ini, kemudian dia kembali, ya itu makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian di sini ada permasalahan yang lain. Sahwi, ya agak sulit ya, tapi tadi sudah kita buat kesimpulan, mudah insyaallah untuk dihafalkan. Idza nasiyal musolli ruknan fi sholatihi. Nah, sekarang permasalahan dia lupa rukun dari sholatnya. Kadang gitu dia. Kita rakaat yang pertama, sujudnya sekali saja kemudian berdiri, rakaat kedua baca Al-Fatihah itu kadang. Jadi kita tidak duduk di antara 2 sujud dan tidak sujud juga kan? Kan demikian. Kadang terjadi seperti ini. Maka di sini disebutkan kalau dia ya, ini kan kita berdiri rakaat kedua nih, belum baca sujud dan tidak apa duduk di antara 2 sujud. Kalau dia belum membaca Al-Qur'an, belum baca Al-Fatihah, fayulzimu rujuk, wajib dia kembali. Berarti sujudnya kan belum, kurang 1 kan? Berarti duduk di antara 2 sujud itu dia lakukan dulu. Langsung dia duduk ya, Rabbi fili, kemudian sujud subhana rabbil a'la, kan demikian. Kemudian baru naik lagi. Kenapa? Karena dia kan belum baca Al-Fatihah, kan demikian. Wajib dia duduk. Ya, demikian. Wajib duduk. Selesai ini kan, demikian. Kemudian apa keadaan yang kedua? Ya, taraka ruknan. Ya, kalau dia meninggalkan kalau dia kemudian apa? Meninggalkan sujud ini, demikian juga duduk di antara 2 sujud ya, dia tinggalkan, berarti apa? Dia sudah baca Al-Fatihah ya umpamanya. Di rakaat yang kedua itu sudah, berarti dia kurang 1 rakaat. Berarti nanti setelah salam dia sempurnakan 1 rakaat tadi yang dia kurang itu. Paham ya? Tapi kalau dia belum membaca Al-Fatihah demikian, wajib dia kembali lagi. Ya, kemudian karena dia lupa itu apa? Untuk sujud ya sahwi, kemudian melakukan apa? Taslimatain, ya 2 kali salam. Kemudian kalau dia al-hal tsani taraka ruknan, dia meninggalkan rukun seperti sujud atau rukuk, lupa. Kemudian dia mengingatnya setelah membaca Al-Fatihah. Batalat rakaah allati taraka ruknan minha. Jadi rakaat yang tadi kita tinggalkan itu tadi rukunnya, sujudnya kita lupa itu batal. Paham? Ya, jadi kita lupa sujud yang kedua tadi dengan duduk di antara 2 sujud. Kita berdiri sudah membaca Al-Fatihah. Berarti apa? Di rakaat yang pertama tadi batal. Diulangi lagi sempurna 1 rakaatnya itu. Paham? Ya, demikian. Lalu bagaimana? Ya itu tadi sudah disebutkan. Barang siapa yang menambah atau mengurang, maka untuk dia itu apa? 2 kali salam. Maksudnya adalah salam sujud sahwi kemudian salam lagi. Kan mudah kan demikian. Ya kalau ingin tidak bingung ya jangan lupa. Tapi namanya manusia kan kadang lupa kan demikian. Kemudian idza nasiya ruknan asna shalah, tsumma dzakara ba'da salam. Setelah salam dia baru ingat rukun tadi. Bagaimana ini? Oh iya tadi ternyata aku belum berdiri rakaat yang kedua. Ya demikian. Tidak melakukan tasyahud awal umpamanya. Disebutkan di sini maka dia mengulangi rakaat yang tadi kurang itu. Paham? Allahu Akbar ya, kemudian baca Al-Fatihah. Kan demikian. Ini rakaat itu sempurna. Tapi disebutkan di sini ada perincian. Kalau dia yang kurangnya itu adalah rakaat yang terakhir, maka dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan sujudnya. Maka tidak perlu, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin, tidak perlu mengulangi semua. Cukup apa? Langsung sujud yang lupa itu, atau langsung rukuk. Karena dia sudah membangun. Dan dia sudah apa? Dari awal sampai sebelum akhir itu. Jadi dia tinggal rukuk kemudian sujud, di antara 2 sujud kemudian tasyahud. Paham? Ini demikian disebutkan. Ini kalau dia selesai setelah salam. Kalau umpamanya rakaat yang pertama yang dia lupa, rakaat kedua yang dia lupa, umpamanya rakaat itu tadi yang dia lupa itu, maka dikerjakan dari awal. Demikian. Insyaallah ini mudah dipahami.
Insyaallah di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Surat sunnah. Tidak apa-apa Mbak. Rakaat ketiga baca surat pun boleh. Rakaat keempat baca surat pun boleh. Ya kesimpulannya sebenarnya sujud sahwi mudah. Kalau kita menambah atau mengurangi rakaat, ya, atau kita ragu-ragu tapi ada yang agak mantap, bagaimana 2 kali salam? Maksudnya 2 kali salam bagaimana? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi 2 kali, ya. Kemudian salam lagi. Itu maksudnya. Mudah. Kalau lupa benar-benar lupa, ya sudah sekali. Ya ini apa? Setelah selesai baca tasyahud itu, kemudian apa? Kemudian sujud sahwi, kemudian salam sekali. Ya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah dengan terhafal. Duduk. Kalau dia yakin, ya, kalau dia yakin sebelum dia salam, oh di sini disebutkan tadi dia kan lupa ya, maka sujud sahwi di akhirnya. Berarti apa? Berarti dia setelah tasyahud akhir sujud sahwi kemudian salam. Kan dia lupa atau berarti? Di situ ada hadis riwayat Muslim, manasya fal yasjud sajdatain. Sebutkan di akhir ini hadis riwayat Imam Muslim. Idza nasiya ahadukum apabila lupa salah seorang kalian fal yasjud sajdatain. Hendaknya dia sujud 2 kali sujud sahwi. Rawi Muslim hadis Abdullah Mas'ud. Lupa apa ya lupa? Setiap yang lupa maka kita demikian. Apa? Walaupun dia kalau yang ingat lagi tadi yang sebelum dia salam yakin. Sebelum dia salam ya dia yakin. Sebelum salam namanya dia yakin, oh ya berarti tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini dia sudah lupa. Iya. Tapi kalau umpamanya ya dia yakin sendiri ya, yakin sendiri belum ada yang mengingatkan ya, umpamanya dia berdiri mau naik gitu. Dia yakin sendiri ya sudah dia langsung sujud saja kan. Berarti kan tidak ada masalah. Dia mau naik gitu ingat ya kan. Sudah tidak ada masalah itu. Iya, tidak perlu sujud sahwi. Iya. Belum sampai dia berdiri. Iya, kalau dia lupa, hadisnya kan jelas. Kalau dia lupa, maka dia sujud dua kali sujud. Jadi Abdullah Mas'ud, riwayat Muslim. Zuhir lebih aman. Pokoknya setiap keadaan kalau di situ ada hadis, maka kita mengambil lafaz hadis itu lebih aman. Pokoknya kalau lupa kita sudah. Kalau kita lupa, imamnya itu lupa, kemudian diperingatkan, wajib sujud sahwi.